Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, hamba Tuhan dan sedang jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam doa pada hari yang keempat. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah dipenuhi untuk melayani. Namun sebelum lebih jauh lagi kita dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pada hari ini kami ucap syukur Tuhan memimpin kami memasuki hari keempat dalam doa kami, doa 10 hari di masa kenaikan sampai dengan Pentakosta. Tuhan, Engkau memberkati perenungan akan firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu mohon urapan Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Berbicaralah Bapa, kami semua siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh luar biasa, saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang kita sudah dengar tadi dalam firman Tuhan ini. Kita melihat suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi 2000 tahun yang lalu setelah para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melayani dengan luar biasa. Sekali lagi tema kita hari ini, dipenuhi untuk melayani. Sejak para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ya dipenuhi dengan Roh Kudus oleh Tuhan, mereka melayani dengan luar biasa. Mereka melayani dengan giat, mereka melayani dengan semangat, mereka melayani dengan berani. Walaupun banyak cibiran, walaupun banyak tantangan, mereka tetap melayani. Bahkan kita membaca dalam salah satu ayat dikatakan bahwa tiap-tiap hari mereka mengajar di bait Allah. Sungguh luar biasa. Semangat mereka luar biasa. Mereka tidak pernah mundur. Bahkan kalau kita nanti membaca dalam ayat-ayat berikutnya, berbagai macam tantangan, berbagai macam tekanan mereka alami, tetapi mereka tetap setia melayani. Mereka tetap semangat melayani. Dan luar biasanya, semangat yang mereka punya, semangat melayani yang mereka punya, tidak hanya ada pada mereka, tetapi juga kemudian menular kepada jemaat-jemaat yang baru percaya, kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka semua bahu-membahu melayani Tuhan. Sebagaimana yang kita baca dalam pembacaan tadi, tidak ada yang tidak terlibat dalam pelayanan. Semua melayani. Sebagai manusia, rasul-rasul tentu banyak juga keterbatasan. Mereka tidak bisa mengerjakan semua hal, tetapi karena semua jemaat terlibat dalam pelayanan, apa yang kurang pada rasul-rasul dilengkapi oleh jemaat-jemaat. Sungguh hal yang luar biasa sekali. Dan yang kita lihat di sana dampaknya, efeknya sungguh luar biasa. Dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara Tuhan Yesus, kita semua sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu kita juga mari bersemangat melayani Tuhan. Jangan mau jadi penonton, tapi mari kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun porsi kita, apapun talenta, bakat, kemampuan, karunia yang Tuhan berikan, gunakan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara Tuhan Yesus jelas dikatakan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus, bukan diciptakan begitu saja. Tetapi kita tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan telah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelum kita percaya Tuhan Yesus, jauh-jauh hari sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini, Tuhan sudah merancangkan rencana-rencana luar biasa dalam hidup kita. Saudara Tuhan Yesus, di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Kita diciptakan menjadi manusia-manusia baru oleh Roh Kudus. Bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Karena itu marilah kita melayani kebenaran. Mari kita melayani Allah. Mari kita melayani Tuhan dengan apapun yang ada pada kita. Apapun yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan mungkin punya banyak keterbatasan. Hamba Tuhan tidak bisa mengerjakan semua hal. Karena itu mari saya mengajak semua jemaat untuk terlibat. Hal-hal yang mungkin kita lihat keterbatasan, kekurangan pada hamba-hamba Tuhan kita, gembala-gembala kita. Mari kita jemaat-jemaat memenuhi apa yang kurang pada hamba-hamba Tuhan. Sehingga pelayanan di gereja-gereja lokal, di pos-pos PI dapat berkembang dengan pesat. Semakin hari semakin maju, semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan semakin hari menjadi berkat. Sehingga apa yang terjadi pada jemaat mula-mula boleh terjadi di gereja dimanapun kita berjemaat. Sekali lagi, kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan sekedar untuk menjadi orang Kristen, tapi kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita telah dipersiapkan Allah jauh-jauh sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaannya itu. Sehingga ketika Tuhan datang nanti, kita boleh bertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bingung apa panggilan kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi mari kita mulai mengerjakan dengan hal-hal kecil. Lakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Nanti Tuhan akan tunjukkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Setia pada perkara kecil dan Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Artinya layani dulu apa yang bisa kita kerjakan dalam gereja masing-masing. Jangan berdiam diri, apalagi menjadi penonton. Seringkali hal demikianlah membuat gereja tidak seimbang. Dan seringkali terjadi masalah dalam gereja. Karena ada banyak orang duduk diam menjadi penonton. Apalagi ditambah komentar-komentar. Tentu akan menjadi tidak nyaman dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam gereja. Tapi kalau semua bahu-bahu melayani, tidak ada yang diam, tidak ada yang menonton, semua terlibat dalam pelayanan, maka gereja akan menjadi lebih hidup dan semakin menjadi berkat. Seperti jemaat mula-mula. Dan mereka diberkati Tuhan. Mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan.
ketika semua orang terlibat dalam pelayanan, tentu kita akan menjadi kesaksian yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa. Dan orang-orang akan melihat gereja sebagai tempat yang nyaman, gereja sebagai tempat di mana orang berkumpul dan memuliakan Allah. Dan orang-orang suka dan mereka tertarik, maka tidak sedikit yang menjadi percaya. Saudara Tuhan Yesus, kiranya renungan ini boleh memimpin kita. Sekali lagi ingat, kita dipanggil Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena kita dipanggil, kita dipenuhi untuk melayani Tuhan. Kita akan masuk dalam doa kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan berdoa untuk Kabupaten Buleleng. Ya, kita akan berdoa untuk pemerintah di sana. Saya akan memimpin kita. Bapak Ibu silakan nanti mengembangkan di gereja masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Dan jika ada pokok-pokok doa dari gereja-gereja lokal di Kabupaten Buleleng, silakan share di grup kita, ya di grup Hamba Tuhan GKI Daerah Bali. Nanti kita akan saling mendukung dalam doa. Namun untuk poin-poinnya saya akan mendoakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kami berdoa membawa Kabupaten Buleleng dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau merintahkan kami untuk berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Dan kami berdoa untuk Kabupaten Buleleng, kiranya Tuhan berikan kesejahteraan bagi kota ini. Sehingga umat-Mu juga di sana boleh menikmati damai sejahtera dan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati para pemerintah, para pemimpin yang ada di sana, supaya dapat mengusahakan kesejahteraan dengan sebaik-baiknya, supaya dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Buleleng. Tuhan memberkati semua. Dan dari ujung ke ujung, Tuhan memberkati Kabupaten Buleleng. Kiranya dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan, sehingga di sana orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di sana, terkhusus gereja-gereja Kemah Injil yang ada di Kabupaten Buleleng. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan berkarya atas gereja-gereja Tuhan ini. Kami berdoa untuk gereja GKI Philadelphia Singaraja. Kami berdoa untuk GKI Bukit Sion Munduk, GKI Bukit Kalvari Banyusri. Kami berdoa untuk GKI Margi Urip Bungkulan, GKI Bukit Hebron Pancasari, GKI Pospei Pedawe, Pospei Tiga Wase, Pospei Asa Gobleg, Pospei Agape Sorge, Pospei Busung Biu, Pospei Sembiran, Pospei Banyuwedang, Pospei Elroy Groga, Pospei Titab, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya yang ada di sana. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati baik hamba Tuhan, pengurus jemaat, dan semua jemaat Tuhan yang ada di gereja-gereja lokal dan pos-pos ini. Semua diberkati Tuhan, semua dipakai Tuhan seperti jemaat mula-mula. Mari Tuhan menggerakkan setiap hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus gereja, dan semua jemaat Tuhan untuk terlibat dalam melayani. Roh Kudus tercurah di masing-masing gereja, dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga melalui gereja-gereja ini Tuhan, Kabupaten Buleleng diberkati Tuhan. Masyarakat di sana diberkati Tuhan. Melalui jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana, Kabupaten Buleleng boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka boleh merasakan kasih Kristus melalui kehadiran gereja-gereja di sana. Berkaryalah Tuhan. Berkatilah Kabupaten Buleleng. Berkati semua gereja di sana. Jadikan mereka kesaksian yang baik. Jadikan mereka pembawa-pembawa dampak yang daripada Tuhan. Sehingga melalui kehadiran gereja ini turut memajukan Kabupaten Buleleng. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa atas firman-Mu. Dan kami menaikkan doa ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri video ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang punya pekerjaan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat
berdoa di hari keempat ini, mari kita bergandengan tangan untuk saling mendukung satu dengan yang lain, secara khusus melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.